Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Kairani Bunga Dewi dari 11 PM1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ilmu ekonomi. Materi pertama itu ada ruang lingkup yang menyangkut tentang sejarah singkat ilmu ekonomi. Pada awalnya, terjadi pada tahun 1776, yaitu pada saat Adam Smith menerbitkan buku pertamanya. Dalam buku tersebut membahas tentang sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Secara garis besar, perkembangan ilmu ekonomi menggunakan aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dengan menggunakan konsep invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai berbagai bentuk perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Berikutnya, ada pembagian ilmu ekonomi. Ada beberapa macam cabang ilmu ekonomi sebagai berikut. Yang pertama itu, ada ekonomi mikro. Merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji atau membahas mengenai komponen ekonomi yang sifatnya mikro. Yang kedua, ada ekonomi makro, merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian secara makro. Selanjutnya, ada cabang ilmu ekonomi. Cabang-cabang ilmu ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, ada ilmu ekonomi moneter, yaitu membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, disebut ekonomi moneter. Yang kedua, ada ilmu ekonomi publik, membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Ketiga, ada ilmu ekonomi industri, yaitu membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat, ada ilmu ekonomi internasional, yaitu membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau negara. Yang kelima, ada ilmu ekonomi regional, membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah. Yang keenam, ada ilmu ekonomi sumber daya alam, membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal. Yang ketujuh, ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Yang terakhir, ada ilmu ekonomi sejarah. Adalah ilmu yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Selanjutnya, ada ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Kegiatan usaha memerlukan ilmu ekonomi agar aktivitas operasional dapat berjalan dan dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah seperti prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Lanjut ke pembahasan kedua, ada masalah pokok ekonomi. Jenis masalah pokok ekonomi ada dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Permasalahan ekonomi klasik terdiri dari kegiatan berikut. Yang pertama, ada masalah produksi. Ialah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak tentang bagaimana memproduksi semuanya. Yang kedua, ada masalah distribusi, adalah masalah tentang bagaimana cara agar benda-benda atau barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Yang terakhir, ada masalah konsumsi, yaitu masalah yang berhubungan mengenai beberapa hal seperti apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen atau merupakan barang yang tepat. Yang kedua, ada masalah pokok ekonomi modern. Beberapa faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa menyebabkan timbulnya masalah ekonomi, yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Mengapa hal yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam kegiatan ekonomi? Hal ini dikarenakan kesalahan penentuan apa yang akan diproduksi bisa mengakibatkan kerugian, selain jumlah sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, ada bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. Cara memproduksi tersebut terkait dengan melakukan pengombinasian sumber daya atau memproduksi barang dan jasa membutuhkan beberapa faktor produksi. Yang terakhir, ada untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Maksudnya adalah agar tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan antara pemilik faktor produksi bagi siapa saja yang akan menikmati pendapatan dari bagaimana cara mendistribusikan pendapat tersebut secara adil. Berikutnya, ada kelangkaan dan kebutuhan.
Yang pertama, kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kelangkaan sumber ekonomi itu terjadi karena ada beberapa penyebab. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja. Yang ketiga, kelangkaan modal dan teknologi. Dan yang terakhir, ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Selanjutnya, ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, dan jika telat dipenuhi, akan menimbulkan dampak negatif. Ada beberapa jenis kebutuhan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifat, meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Lalu ada kebutuhan berdasarkan waktu, meliputi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Dan yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan, meliputi kebutuhan perorangan dan bersama. Dan yang terakhir ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan berbentuk barang. Ada beberapa jenis barangnya. Yang pertama itu barang menurut cara memperoleh. Yang kedua barang menurut cara pemakaian. Yang ketiga barang menurut cara pengerjaan. Dan yang terakhir barang menurut bentuknya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.